sudah pensiun. Iya, jadi pada saat itu Bapak masih bekerja dan akhirnya ini nggak nyaman untuk dibuat aktivitas ya. Betul. Karena pemirsa yang kita tahu penyakit prostat ini pastinya nih pemirsa ya, ini akan mengalami buang air kecil ya dan sangat nyeri sekali rasanya. Betul. Bahkan tidak pernah tuntas buang air kecilnya seperti yang Bapak alami ya, Bapak Wowo ini ya. Betul. Nah, lalu Bapak memutuskan untuk berobat ke dokter, namun karena beliau takut operasi pemirsa, akhirnya dia mencari pengobatan alternatif. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah berobat kemana saja? Terutama ya rumah sakit besar itu udah saya sudah dirasakan, sudah semua saya rasakan gitu. Iya. Udah hampir sama, memang prostat tuh seperti begitu. Iya, ya, harus diangkat, harus dioperasi. Iya, apakah Bapak pernah coba herbal begitu, secara tradisional, pengobatan herbal? Saya belum pernah. Tidak ya, karena pada saat itu setelah dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit itu, ya saya berpikir itu. Iya. Ada pikiran untuk cari alternatif, mencari alternatif seperti apa, alternatif seperti apa. Kebetulan saya nonton di salah satu stasiun TV stasiun TV. Kebetulan ya Pak Ustadz sendiri yang ini gitu. Luar biasa ya. Jadi Bapak menonton acara televisi ya? Betul, betul. Dan langsung ketemu Pak Ustadz Sony. Saya simak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu saya simak. Iya. Gitu saya simak seperti apa beliau melakukan ini. Ternyata saya coba untuk disimak bahwa beliau itu menyampaikan cara beliau menyampaikan sebuah tausiah ya? Iya. Pertama ya dengan keampuhan basmalah. Iya, benar. Yang dua satu keyakinan barangkali ya, karena beliau ini beliau itu sangat menyadari bahwa kesembuhan itu bukan beliau. Benar. Karena bukan memang beliau datangnya yang menyediakan dari itu. Allah ya. Betul sekali. Nah, Pak pemirsa sekali lagi saya ingatkan, ini bukan rekayasa ya Pak ya. Tapi ini memang benar-benar Bapak memang berobat ke Pak Ustadz Sony ya. Betul sekali. Jadi pemirsa, Pak Wowo ini usianya 67 tahun, beliau terkena penyakit prostat begitu ya. Dan beliau memutuskan untuk bersama begitu ya, untuk menyembuhkan di Power of Soul gitu penyakitnya begitu. Betul. Ini berarti Bapak berapa kali terapi di Power of Soul dilakukan terapinya? Atas petunjuk beliau, ya petunjuk Pak Ustadz. Iya. Itu 3 kali. 3 kali terapi. 3 kali terapi. Singkat ya, luar biasa. Betul. 3 kali saja. Betul. 3 kali. Dan setelah 3 kali, ya, ya alhamdulillah gitu. Bapak merasakan perubahan yang amat besar? Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu. Nah ini kalau boleh tahu, pada saat terapi keberapa Bapak merasakan perubahan? Apakah terapi pertama Bapak sudah merasakan perubahan? Ya mungkin di situ ada ada satu keyakinan saya. Iya. Sebelum saya berangkat ke Pak Ustadz pun saya ada keyakinan dalam diri saya gitu ya, bahwa ini barangkali alternatif ini yang perlu saya coba gitu untuk berobat. Sehingga pada saat baru 1 kali saja sudah nyaman gitu, nyaman. Walaupun belum 100% barangkali ya. Nyamannya tuh maksudnya buang air kecil Bapak akan maksudnya lebih lancar, atau memang Bapak ini yang tadinya gelisah lebih tenang atau bagaimana? Sudah mulai lancar. Sudah mulai lancar gitu, enggak kan akhir-akhirnya kalau prostat itu kalau sudah ini kan mandek sekali. Iya. Tersumbat sekali gitu. Nah, dan akhirnya Bapak melakukan terapi ya. Betul. Ya kebetulan saya ya keburu di alternatif nih di Pak Ustadz ini. Iya. Sehingga enggak sampai tersumbat gitu. Iya. Gitu enggak sampai tersumbat. Luar biasa. Baru sekali 2 kali saya sudah merasakan perubahan. Iya. Dan ini enggak saya buat-buat dan enggak saya mengada-ada. Dan saya rasakan. Saya rasakan sendiri. Dan seperti saya juga kan bicara juga. Nggak ada pengarahan, nggak ada apa dari Pak Ustadz. Betul sekali. Nah, Pak Pemirsa saya rasakan, saya kemukakan. Iya, benar. Kita bisa cerita begitu maksudnya ke Pak Wowo begitu, bahwasanya dia sudah bercerita kepada pemirsa yang ada di rumah. Ini memang bukan rekayasa, dan ini kalau misalnya kita tahu, bahkan beliau hanya 3 kali terapi. Ini seperti sulap. Alhamdulillah penyakitnya hilang begitu Pak Ustadz Sony. Ini gimana Pak Ustadz Sony untuk penyakit yang Pak Wowo alami begitu? Ya itulah sekali lagi saya katakan bahwa Pak Wowo ini sembuh bukan karena seorang Sony, tapi karena Allah.
ya kan? Allah berkehendak, ya kan, bahwa Pak Wowo sembuh lewat power of soul. Ya, nah, bukan berarti bahwa pengobatan di tempat lain jelek. Pengobatan di tempat lain juga bagus. Baik. Kebetulan aja Pak Wowo disembuhkan lewat power. Baik, Pak Sony, nanti kita akan bincang-bincang lagi bersama Pak Sony dan Pak Wowo setelah yang satu ini. Jadi untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, kita semua pasti sudah pernah merasakan bagaimana hebatnya kasih sayang seorang ibu. Ibu kadang-kadang anaknya tanpa meminta pun pasti akan diberi. Ibu saja sudah bersikap seperti itu, apalagi Allah. Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jangan takut para pemirsa. Bermohonlah kepada Allah sebagai Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pemirsa, disinilah power of soul memposisikan dirinya. Apabila sekiranya ada para pemirsa yang ingin berobat tanpa jamu, tanpa suntik, tanpa dipijit-pijit, tanpa bantuan jin, tanpa ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu yang musyrik sifatnya, mari silakan datang dan cobalah power of soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijabah. Baiklah para pemirsa, selamat mencoba power of soul. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Power of Soul. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami penyakit yang mungkin sangat sulit sekali disembuhkan pemirsa, Anda baiknya Anda membuka pikiran Anda secara hati nurani begitu bersama Power of Soul. Nah, seperti Pak Wowo rasakan, beliau terkena penyakit prostat, usianya sudah mencapai 67 tahun. Luar biasa, panjang umur, bonusnya banyak diberikan Tuhan ya pemirsa ya. Nah pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan pedoman hati untuk Anda begitu pemirsa, Anda baiknya kami mempunyai buku karya Pak Ustadz Sony Sutrisna. Anda bisa dapatkan buku ini beserta DVD tausiahnya tentunya hanya di Gramedia di seluruh Indonesia. Anda bisa telepon tentunya di 021858 2029 dan tentunya Anda juga bisa langsung datang ke kantor kami di Power of Soul tepatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Baik, kita akan bincang-bincang lagi bersama Pak Wowo ya. Pak Wowo ini sudah melakukan terapi di Power of Soul hanya 3 kali. Ini sangat luar biasa ya. Nah, Pak Wowo waktu itu Bapak diantar siapa Pak datang ke Pak Ustadz Sony? Itu diantar sama keluarga, terutama ya? Istri dan anak gitu. Iya. Dan memang waktu itu ya kayaknya tidak cukup berani saya untuk bawa kendaraan itu. Iya, karena memang nggak nyaman ya. Nggak nyaman dan takut ada apa-apa di jalan. Betul sekali. Nah kalau boleh tahu Pak, terapi yang dilakukan Pak Sony ini terapi apa saja? Terutama beliau itu ya nggak dengan saya punya keyakinannya itu nggak mempergunakan segala macam bentuk-bentuk bentuk isi. Atau Bapak dikasih ayat-ayat tertentu begitu atau Bapak disuruh baca doa begitu atau bagaimana? Ya kalau doa itu barangkali ya beliau langsung kan ya. Iya. Beliau langsung. Berarti tidak ada unsur seperti itu ya. Begitu doa. Dan mungkin karena memang kemurahan rahmatnya Allah barangkali ya. Dengan doa beliau, mungkin dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran untuk untuk kebaikan menolong sesama barangkali. Ya itulah barangkali keampuhan doa sehingga ya alhamdulillah saya sampai sembuh sampai saat ini. Gitu. Luar biasa. Nah, Pak Wowo, apakah Bapak merasakan perubahan yang memang ini dari hati begitu sebelum dan sesudah datang ke Pak Ustadz Sony? Apakah hati Bapak merasa lebih tenang? Apakah penyakit Bapak yang memang benar-benar hilang begitu atau bagaimana, Pak? Betul. Ya itu setelah saya nonton itu. Iya. Setelah nonton itu saya coba saya simak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya simak. Terutama ya itu dah bahwa satu pengobatan yang enggak dibantu-bantu lain dari yang lain ya jauh Pak, daripada hal-hal yang syirik, betul, yang musyrik barangkali seperti itu. Yang kedua beliau ini ya itu dah
bersumber dari Al-Quran. Dengan keampuhan basmalah barangkali. Benar. Terus dengan beliau sangat menyadari, beliau yang saya tersentuh hati saya itu sangat menyadari bahwa beliau itu sangat-sangat tidak ada daya upaya di hadapan Allah. Allah lah yang menyembuhkan saya ini. Luar itu biasa. Barangkali yang saya rasakan. Sehingga kesimpulannya saya harus berangkat ini. Betul. Jadi memang ini datangnya dari hati ya, ibarat sebuah petunjuk dari Allah. Makanya besoknya saya berangkat, saya langsung daftar. Itu juga daftar juga nggak tahu nomor keberapa karena memang mungkin ratusan ribuan dah. Pasien-pasien luar biasa Pak Sony. Pasien keberapa saya nomornya. Ini kalau kita melihat kisah dari Pak Wowo ya, beliau terkena penyakit prostat. Ini sungguh singkat pengobatannya, hanya 3 kali terapi. Ini sebenarnya keajaiban dari sebuah kekuatan doa kah? Atau power of soul kah? Atau bagaimana Pak Sony? Iya, memang inilah sebuah bukti lagi yang mungkin bisa dicermati para pemirsa bahwa Pak Wowo ini kan memberikan kesaksian apa adanya. Iya. Ya, di hadapan beliau saya katakan bahwa kesaksian beliau ini tidak direkayasa, apa adanya. Ya, inilah kejadiannya sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa ternyata berdoa kepada Allah itu tidak susah. Kuncinya ada di hati para pemirsa. Ya, makanya selalu saya katakan di dalam setiap acara Power of Soul, ya, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Karena kalau hati itu kita bersihkan terus. Terus kemudian kita gunakan untuk komunikasi batin dengan Sang Pencipta. Luar biasa para pemirsa. Bayangkan saja penyakit prostat yang sudah divonis oleh medis harus operasi. Begitu Pak? Iya, cerita Pak Wowo ya. Dilakukan terapi 1, 2, 3 kali. Atas kebesaran Allah diijabah oleh Allah. Sehingga beliau tidak harus masuk meja operasi. Nah ini kan kita ambil hikmahnya. Apa ini hikmahnya? Hikmahnya adalah ternyata Allah itu tidak sama dengan presiden para pemirsa. Kalau kita menghadap presiden, itu mesti lewat protokoler dulu. Diperiksa dulu oleh pas pampres. Ya. Dicari dulu harinya hari apa. Yang tidak menyita kesibukan presiden. Itu kalau kita menghadap presiden. Nah kalau menghadap Allah ternyata dibutuhkan adalah hati bersih. Kalau hati kita bersih, subhanallah, luar biasa ya. Inilah buktinya Pak Nomo bisa hadir memberikan kesaksian kepada kita semua. Beliau ini satu di antara ribuan. Ia akan hadir dan untuk memberikan kesaksian. Jadi bukan cerita 100-200. Ya, kalau kita cerita 100-200 mungkin kebetulan. Iya. Tapi kalau udah cerita ribuan, ini bukan kebetulan lagi. Ini sebuah kebenaran. Kuncinya di mana? Mungkin bertanya. Di mana kuncinya? Suratnya ada di mana? Kuncinya ada di kebersihan hati para pemirsa. Kebetulan karena tema kita pada hari ini adalah hikmah di balik cobaan. Tadi banyak sekali kita sudah bahas di segmen 1, 2, 3. Bahwa ternyata kunci daripada kekuatan para nabi itu menghadapi cobaan Allah, bermohon kepada Allah, itu semua ada di hati yang bersih. Kunci daripada kekuatan Siti Hajar ada di mana? Ada di hati yang bersih. Baik. Dan ini yang saya coba di Power of Soul. Dan ternyata subhanallah, luar biasa. Berarti memang benar apa yang Allah katakan. Katakan ya Muhammad, aku lebih dekat dari urat leher, aku ada di hati. Ini saya tidak hanya sekedar ngucap loh para pemirsa. Saya hadirkan testimoni-testimoni. Betul. Dan mereka mengatakan bahwa ini bukan rekayasa. Ini adalah kebenaran. Dan saya memang harus menyampaikan. Saya tidak ingin bahwa yang tahu rahasia ini cuma saya saja. Saya ingin semua mengetahui rahasia ini. Benar.
Saya tidak mau nanti kalau nanti saya meninggal, rahasia ini saya bawa ke alam kubur. Saya tidak mau. Kalau toh harus meninggal, saya aja yang meninggal. Tapi rahasia ini menjadi milik masyarakat umum. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama. Terima kasih Pak Sony atas waktunya. Dan Pak Wowo ini kan sekarang alhamdulillah sudah sembuh ya Pak ya. Dan ini apakah harus kontrol rutin atau memang sudah berhenti dari terapinya? Ya, kalau secara energi sebenarnya sudah selesai ya. Tapi kan namanya manusia ya, mungkin timbul kontrol gitu. Kontrol gitu. Tapi setiap kali beliau kontrol, saya selalu periksa energinya netral. Iya. Energinya sudah alhamdulillah sudah bagus. Luar biasa. Pak Wowo, gimana perasaan Anda sekarang sudah sembuh dari penyakit prostat ya? Bahkan nggak sampai operasi. Bahkan penyakit pun itu sudah lama diderita ya, sudah 5 tahun kemarin begitu ya Pak ya. Tapi sekarang Bapak alhamdulillah sembuh begitu ya. Nah ini gimana perasaannya Pak? Ya saya bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur. Hakikatnya Allah barangkali ya kita bersyukur. Syariatnya ya berterima kasih terhadap Pak Ustadz Sony barangkali melalui tangan beliau dan melalui doa-doa beliau barangkali dengan ketulusan untuk mengobati saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya sembuh. Nah, bagaimana apa yang kita lihat sekarang barangkali. Ini bukan rekayasa ya Pak ya? Bukan. Nah Pak Wowo, sekarang kan Pak Wowo ini sudah sembuh. Nah mungkin Pak Wowo bisa memberikan saran kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit yang sulit disembuhkan begitu Pak Wowo, silakan. Betul. Kepada pemirsa yang di rumah atau di mana saja yang berada, yang kebetulan nonton tayangan ini, jangan pernah menganggap remeh terhadap penyakit apa saja. Seperti saya dulu kan itu, saya pertama menganggap sepele terhadap penyakit ini, ternyata lama-lama ya parah juga kan gitu. Kepada pemirsa yang barangkali yang ingin mencoba, silahkan untuk datang ke berobat ke Pak Ustadz Sony. Iya, dengan para opsu ya. Betul, dengan satu niat dan niat yang ini dengan keyakinan barangkali seperti itu dah. Silakan. Baik, terima kasih sekali Bapak atas waktunya hari ini ya. Semoga Pak Wowo selalu diberi kesembuhan ya, selalu diberi kekuatan hati dan tentunya dengan kekuatan doa pastinya ya Pak ya. Baik Pak Ustadz Sony, terima kasih atas waktunya Pak. Waktu juga kita harus berakhir Pak. Mungkin langsung saja memberikan kesimpulan untuk tema kita sekaligus ditutup dengan doa. Ya, terima kasih Mbak Nadine. Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah dan berbahagia. Dari perbincangan kita ini para pemirsa tentang hikmah di balik cobaan, dapatlah kita simpulkan para pemirsa, ternyata kunci daripada semua ini adanya di hati. Apabila kita rajin membersihkan hati kita, insya Allah kita akan dapat lebih terang. Sekali lagi saya katakan, kita akan dapat lebih terang benderang untuk melihat hikmah-hikmah apa di balik cobaan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Namun apabila hati kita penuh dengan kotoran-kotoran hati, sangat sulit bagi kita untuk melihat hikmah dan pelajaran penting apa yang sedang Allah ingin ingatkan kepada kita di balik cobaan itu. Jadi sekali lagi kuncinya ada di hati. Mari kita jaga hati kita, dan jaga hati kita. Baiklah para pemirsa, waktu juga akhirnya harus memisahkan kita. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya di dalam setiap berdoa selalu menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat-sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat-sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan atau basmalah itu sendiri. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Rob, di dalam kitab suci-Mu